Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan belajar daripada firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara pada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang ajaib ini. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Perkenalkan, nama saya Mulyono. Tadi yang memimpin ujian namanya Bambang. Ya, sekarang nama saya Mulyono. Oke, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang anak Tuhan. Siapa di sini yang anak Tuhan? Ya, ternyata di sini semua yakin bahwa kita adalah anak Tuhan. Boleh slide-nya tampilkan? Ya, karena di dalam kenyataannya banyak orang yang tidak menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya, seringkali orang lebih puas atau lebih percaya kita sebagai umat saja. Ya, yang hubungannya tidak begitu dekat dengan Tuhan, karena Tuhan datang untuk menjadikan kita sebagai anaknya, dan Dia mengatakan Dia adalah Bapa kita. Ya, ada suatu kedekatan hubungan beda sekali antara umat dengan Tuhan, dengan antara anak dengan Bapa. Ya, nanti kita akan lanjutkan. Next. Ya, saudara, siapa yang nggak punya alat ini? Atau siapa yang punya rela ketinggalan? Ada? Rela nggak ketinggalan? Ya, dompet bisa ketinggalan katanya. Bahkan foto pasangan juga ketinggalan nggak apa-apa. Tapi HP alat ini ketinggalan itu seperti apa ya? Seperti gempa bumi lah. Ya, rasanya jadi bahasa Indonesia itu jadi apa? Jadi kayak orang plonga-plongo gitu. Ya kayaknya nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi kalau ada alat ini semua jadi dunia jadi aktif. Ya, apapun bisa dikerjakan. Nah, saudara, alat ini adalah alat yang luar biasa. Saya memperhatikan perkembangan dari mulai telepon, waktu telepon masih diputer gitu ya. Saya mikir gini, itu kok nomornya nggak nyasar ya? Ya, mungkin kalau di antara Pulau Jawa ini dari Banten sampai ke Banyuwangi anggaplah ada kabel. Tapi kalau nyebrang ke Kalimantan, itu gimana ya hubungannya? Itu saya, karena saya bukan insinyur di bagian ini. Apalagi sampai ke luar negeri, itu kabelnya dari mana nyambungnya? Ya, kok bisa nyambung dan nomornya nggak salah? Ya, nggak tiba-tiba telepon, halo, ini Bambang. Oh, bukan, saya bukan Bambang, kan aneh gitu. Ya, hampir tidak terjadi. Tetapi dalam perkembangannya lahirnya alat ini. Ya, alat yang sangat canggih. Semua orang minimal punya satu. Ya, minimal. Ada yang punya 2, ada yang punya 3. Tapi ya itu, ya tidak boleh ketinggalan. Nah, dengan alat ini semua jadi sepertinya dimudahkan. Ya, kenapa sepertinya dimudahkan? Karena alat ini tinggal pencet aja. Walaupun ada orang yang ngomong gini, waktu mesin ketik pindah ke komputer, ada yang ngomong gini, saya lebih enak mesin ketik katanya, tik 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 jegrek krek gitu kan. Ya, katanya enak ini, padahal dengan komputer jauh lebih mudah. Ya, alat ini juga sama, ada yang taunya WA, telepon, padahal dengan alat ini banyak hal yang bisa dikerjakan. Ya, suatu hari saya main ke anak saya di Bekasi. Ya, anak saya utik-utik HP mamanya tuh. Ya, HP-nya dapat baru lah gitu. Ya, dia utik-utik bagian edit foto. Ternyata dengan alat yang baru tuh bisa dihilangin orang-orang yang tidak diharuskan tampil di foto itu. Wah, anak saya bilang, wih keren mah, lebih keren dari HP saya. Semalaman dia buat itu. Lalu pulangnya saya naik kereta, lihat-lihat, iya keren juga ya, kok bisa dihapus sih gitu. Saya pikir, berarti HP saya bisa gitu. Saya buka HP saya, klik, ternyata lebih canggih. Ya, lebih canggih dari HP istri saya gitu. Maksudnya dalam penghapusannya, ya bisa sekaligus rombongan dihapus gitu, nggak usah satu-satu. Tahu nggak HP itu kapan saya dapat? 1,5 tahun yang lalu. Ya, 1,5 tahun yang lalu saya biarkan HP itu hanya berfungsi untuk WA, foto, telepon, YouTube, yang gitu-gitu yang umum. Ternyata ada fitur-fitur canggih. Ya, semua ada untuk mempermudah hidup kita. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Next. Ternyata hubungan kita dengan Tuhan juga merupakan hubungan yang sederhana. Sebetulnya bukan sederhana sih, sebetulnya sama Tuhan disederhanakan. Ya, kenapa? Karena terlalu perbedaannya terlalu jauh antara kita dengan Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan itu Maha Kudus. Lah kita gimana datang ke sana, ke tempat yang Maha Kudus?
Ya bahkan untuk datang ke pejabat-pejabat tertentu harus ada janji dulu dan sebagainya. Dan tiba-tiba kita manusia yang jatuh dalam dosa pengen datang ke tahta Tuhan. Ya, dan tidak ada jalannya, tidak ada caranya untuk nyampe ke sana. Itu sebabnya Tuhan bikin seperti HP tadi. Ya, HP tadi tidak terjadi begitu saja, tiba-tiba banyak kemudahan. Tetapi ada infrastruktur yang dibangun oleh para ahli supaya alat ini tercipta dan memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi atau bahkan kerja dengan alat itu. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan. Kita tidak akan mampu dengan cara apapun untuk datang kepada Tuhan. Ya apalagi duduk, ada lagu duduk dekat tahta gitu ya. Duduk dekat tahtanya Tuhan, wah itu sih nggak mungkin lah. Ya, tapi Tuhan bikin kemudahan. Ya disederhanakan. Supaya apa? Supaya kita boleh datang duduk dekat tahta. Mendengarkan hati Bapa. Belajar dari Tuhan. Tuhan bikin sederhana. Ya, ayatnya ada beberapa. Next. Nah, yang pertama saya akan bacakan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, disederhanakan sama Tuhan. Pokoknya kamu mau datang ke tahta Allah. Ada caranya kata Tuhan apa? Percaya kepada Yesus. Oh nggak usah bawa sapi lagi Tuhan. Nggak usah bawa domba tah. Nggak usah bawa kambing tah. Kata Tuhan nggak usah. Aku sudah bikin infrastrukturnya supaya memungkinkan manusia datang kepada Tuhan. Ya. Memungkinkan kita yang tadinya kita tidak layak, tiba-tiba kata Tuhan nggak apa-apa kamu datang. Kamu sudah dilayakkan oleh darah anak domba. Ya, dengan cara apa? Ngaku aja, percaya aja kepada Yesus. Jadi nggak usah repot. Ya, ayat berikutnya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, baru disebut tuh ya. Lalu berikutnya apa? Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya, kita bukan hanya disebut, kata Tuhan, kita memang anak-anak Allah. Coba lihat kiri kanannya, yakin gak sih kiri kanannya anak Allah tuh? Atau lagi dalam pergumulan berat, aduh saya umat yang jauh dari Tuhan. Gimana sih datang pada Tuhan? Ya, nanti next lagi ya. Ayat berikutnya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Coba saudara bayangkan ketika kita menyebut Allah pribadi yang maha tinggi, maha besar. Kita sudah nyanyikan. Lalu kita memanggil, ya Bapa. Apa yang saudara rasakan? Apakah biasa aja atau oh bisa ya saya memanggil dia Bapa. Ya. Tanpa Yesus tidak ada hak kita memanggil Tuhan sebagai Bapa. Ya. Tetapi dia menyederhanakan prosesnya, maksudnya proses kita untuk datang kepada Dia, bukan proses Yesus mati di kayu salib, itu terlalu rumit. Ya Tuhan menyederhanakan, ayo datang padaku, percaya aja kepada Yesus. Nanti kamu panggil aku Bapa. Dan Tuhan bukan menempatkan diri hanya dipanggil. Ya saya juga panggil orang tua ya Bapa gitu kan. Ya misalnya Bapak Budi, ya manggilnya Bapa. Tapi Tuhan bukan hanya disebut sebagai Bapa, tetapi memang Dia membapakan dirinya. Ya, kita tadi nyanyi Jehovah Jireh. Ya, Tuhan yang menyediakan. Siapa sih yang menyediakan dalam kehidupan? Bapa. Ya, Dia sebagai Bapa bukan hanya sebutan dipanggil julukan. Oh saya manggil Tuhan Bapa. Terus ngapain? Ya nggak ada apa-apa, pokoknya panggil aja. Enggak. Tuhan menyatakan aku adalah Bapamu. Ya, yang bertanggung jawab atas kehidupanmu. Oke, yang kedua, next. Nah, yang kedua bukan hanya disederhanakan, tetapi hubungannya harus benar. Next. Ya, di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, ternyata di situ ada dua persepsi. Lanjut aja. Ya, dua persepsi. Yang pertama anak bungsu, saya akan bacakan ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Sementara anak yang sulung, tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah
aku melanggar perintah Bapa. Ya, dua persepsi ini saya temukan di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah mungkin Bapak Ibu pernah mendengar orang tuh ngomong ceritain anak tetangganya. Tahu nggak? Itu anaknya itu, wah rajin bener. Bangun pagi-pagi langsung mandi, apalah dan sebagainya. Nanti pulang ngerjain PR, kerjanya juga bagus. Tanpa disadari terus cerita kepada anaknya. Sehingga anaknya timbul persepsi, oh berarti saya harus seperti anaknya Anu. Ya, yang kerja keras terus. Terciptalah persepsi si anak sulung ini. Dia menganggap kalau saya terus ada di ladang, ya, kalau saya terus mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh, Tuhan atau bukan Tuhan, Bapaknya akan sayang kepada dia. Sehingga dia sibuk aja waktunya hanya untuk kerja, mengerjakan yang dia anggap itu yang terbaik di dalam hidupnya. Sementara anak bungsu menganggap ayahnya itu seperti kalau zaman sekarang seperti ATM berjalan. Tenang aja, saya butuh apa, bapak saya kaya. Ya, karena di dalam cerita selanjutnya anak ini nggak bisa kerja. Ya mungkin nggak pernah kerja sama kakaknya gitu, nggak pernah disuruh, bungsu kamu bantuin kakak kamu, mungkin nggak pernah. Ya karena memang Alkitab nggak cerita juga. Tapi faktanya ketika hartanya habis, dia cuma bisa kerja apa? Menjaga babi. Nggak bisa kerja lainnya, nggak bisa daftar ke bagian akunting, nggak bisa. Ya apalagi bagian teknologi IT nggak bisa. Ya taunya ngurusin menjaga babi. Loh menjaga babi nggak perlu pakai ilmu rasanya ya. Cuma ada di kandang gitu mungkin gitu ya. Nah dua persepsi ini terjadi di dalam kehidupan dua anak tadi. Kalau ditanya ada yang salah nggak ada yang salah. Ya berkat memang datang dari ayahnya. Anak bungsu itu ya kan berkat datang dari ayahnya. Sulung juga tidak salah. Ya sebagai anak saya harus bekerja. Tapi kalau cuma itu yang dihadapkan pada bapak, aja jadi aneh. Hubungannya enggak benar. Hubungannya jadi kaku. Yang satu hanya ngurusin pokoknya supaya saya berkenan, saya kerja terus. Enggak pernah main sama ayahnya. Ya enggak pernah cerita apa pokoknya taunya semua yang ditugaskan semuanya beres. Ya kalau suruh jaga domba, dombanya aman. Kalau suruh jaga perkebunan, kebunnya semua pohonnya bagus, hasilnya bagus. Itu aja yang dipikirkan. Ya kalau cuma itu jadi salah. Oke, lanjutin lagi. Dua persepsi lagi. Nah, saudara ada doa, ada percakapan. Ya, doa saya ini dari KBB ini. Ya doa adalah permohonan atau ungkapan keinginan kepada Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Sedangkan percakapan, aktivitas sosial yang melibatkan komunikasi, informasi antara dua orang atau lebih. Nah menurut saudara, mana yang seharusnya kita lakukan terhadap Tuhan? Doa atau percakapan? Ya, kalau saya lagi doa sendiri, lagi ngomong sendiri sama Tuhan. Ya ada yang nanya, bang ngapain bang? Kalau saya ngomong, saya lagi ngobrol sama Tuhan. Kayaknya berlebihan gitu ya. Aneh sih, Bambang lagi ngobrol sama Tuhan gitu ya. Nah sehingga timbul istilah doa. Tapi konotasi doa bukan percakapan. Doa itu kayaknya isi cuma minta aja. Pagi-pagi bangun tidur berdoa apa? Buka daftar doa. Semua ada dari awal A sampai Z ada doa. Ngobrolnya kapan sama Tuhan? Masa sih sama Tuhan ngobrol? Loh jangan lupa dia adalah Bapa kita. Ya. Bayangkan kalau doa misalnya 2 jam, 3 jam, apa yang didoain? Ya. Ngobrol sama Tuhan. Ya. Hubungannya harus benar antara kita anak dengan Bapa. Seperti di rumah aja. Ya. Ngobrol sama papanya, cerita dan sebagainya. Sama Tuhan cerita. Ya Ibu Nani waktu Selasa juga mau ceritain aja sama Tuhan. Ya, enggak ngomong doain aja sama Tuhan. Ya cerita sama Tuhan, Tuhan saya kok nggak bisa yang ngerjain komputer. Kata Tuhan, enggak kan ada ayatnya. Kalau kamu kurang hikmat, minta hikmat kata Tuhan. Aku akan memberikan segala pengertian pada kamu. Ya minta pada Tuhan cerita. Ya. Nah Tuhan mau di dalam kehidupan kita anak dan bapak ada juga percakapan. Ya ngobrol sama Tuhan, pagi-pagi ngobrol Tuhan. Terima kasih pagi hari ini saya sudah bangun dan sebagainya. Ngobrol makan juga habis makan enak Tuhan tadi makannya walaupun hanya ceplok telur dan kecap tapi enak Tuhan.
Ya kan gak doa. Ya, masa bang lagi apa? Doanya apa? Terima kasih Tuhan sudah makan sama Tuhan, kan bukan doa. Gitu, pengertian doa itu minta, sehingga menjadi hubungan yang kaku ketika kita terus minta kepada Tuhan. Minta aja kepada Tuhan, terus tiap waktu datang minta. Ya, saudara, mari kita menyembah Tuhan, isinya apa? Minta juga. Mari kita memuji Tuhan, minta juga. Ya, padahal memuji itu melakukan sesuatu untuk objeknya, ya bukan untuk diri sendiri, tapi karena kebiasaan minta jadi minta. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita bukan hanya pandai berdoa, tapi yuk kita mulai ada percakapan dengan Bapa kita. Ya, ketika Tuhan mau menyatakan sesuatu pada kita, masa ngomongnya Tuhan berdoa kepada kita, kan aneh. Ya, Tuhan menyatakan sesuatu, bercakap-cakap dengan kita. Ya, mungkin ini sesuatu yang agak-agak baru ya. Ya, biasanya kita cuma taunya doa, ayo doa sama Tuhan. Ternyata ada yang lebih lagi, ayo bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kan ada orang dari toko sebelah yang ngomong, kalau Yesus berdoa, doanya ke siapa? Kan dia Tuhan. Ya, dia lupa ada percakapan juga. Yesus bercakap-cakap dengan Bapaknya. Yuk kita juga bercakap-cakap dengan Bapa, supaya bukan hanya tiap datang minta, ya tiap datang minta terus seperti itu. Next. Ya, Tuhan Yesus ngajarkan kalau kamu berdoa, gimana kata-kata doanya? Bapa kami yang di sorga. Ya, bukan Tuhan kami yang di sorga. Ya, Yesus membawa kita kepada suatu komunikasi, ya bercakap-cakap. Ya, bukan terus isinya minta-minta, Bapa kami yang di sorga. Ya, jadi ayo tambahkan dalam hidup kita. Kalau selama ini kita berdoa ya harus, tapi juga ayo kita mulai bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, kalau nyetir ya doa biasanya ngertinya apa? Biasanya doa itu pengertiannya lagi kecil diajarin. Anak-anak, ayo kita mau berdoa nih. Apa? Lipat tangan, tutup mata. Bayangkan lagi nyetir mobil, ayo kita lipat tangan, tutup mata. Lah yang nyetir siapa? Itu ya. Kan melek dong. Ya melek, kita ngobrol, Tuhan ini jalannya macet sih. Tuhan saya butuh cepet-cepet, gimana Tuhan? Ya ngobrol, nanti Tuhan kasih hikmat. Pak gunakan kuasa. Semua kemacetan diuraikan dan sebagainya. Oke, lanjut lagi. Ya waktunya mepet banget. Mau pada pergi. Nah, yang berikutnya, hubungan kita dengan Tuhan itu adalah harus hubungan yang bersifatnya kekal. Ya, ada ayatnya saya bacakan ya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita diangkat anak sama Tuhan, ya kalau katanya di luar ada istilah bekas suami, ya bekas istri. Dan bekas itu dialusin jadi mantan, supaya enggak, aduh gimana ya, bekas namanya mantan. Ya. Tapi tetap walaupun di luar sana maksudnya enggak ada bekas anak, bener enggak? Ya, ada Pak bekas anak, itu biasanya temennya yang manas-manasin, udah jangan diakuin lagi. Kayak anak bungsu itu, ya anak itu anak kurang ajar, bapaknya masih hidup, sudah minta harta warisan, jangan diakuin nanti kalau pulang. Udah jangan jaga anak itu, orang luar ya. Tapi buat bapak enggak pernah bapak ngomong setuju. Ya, dia orang luar enggak. Bapak itu kayak dalam kisah anak yang bungsu itu kan, begitu anaknya kelihatan dia langsung lari menyambut, bukan buang muka, bukan ngumpet. Ah dasar anak brengsek. Enggak gitu. Ya, dia ketika anaknya datang dia lari menyambutnya. Ya, enggak ngomong gini, kamu udah balik, ayo mandi dulu. Kamu bau babi gitu. Alkitab tidak nulis seperti itu. Bapaknya datang memeluk, suruh ngasih apa? Jubah, ngasih hal-hal yang baik. Padahal ya namanya orang dari peternakan ya baunya sedap gitulah. Tapi karena kasih Bapak tidak memperhitungkan hal itu sebagai sesuatu yang harus didulukan. Ya, Bapak mengingat kasihnya, dia adalah anak saya. Ya, ayat lagi. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
Ya, persekutuan kita dengan Bapa adalah persekutuan sampai kepada kekekalan. Nah, gimana kalau orang menyangkal Yesus? Ya tadi, Allah tidak pernah melepas status dia sebagai anak. Adapun nanti anaknya enggak kembali lagi, ya bukan urusan Bapa kan. Seperti anak bungsu itu dia yang kembali. Ya, dan Bapa menyambut dia. Ya. Oh, nanti orang murtad gimana? Ya, tetap Tuhan katakan dia anakku. Ya, coba nih ada ayatnya nih ya. Next. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Siapa Efraim? Efraim itu mewakili 10 suku. Ya, sejak perpecahan bangsa Israel itu kerajaannya sudah dipecah. Hampir semua kerajaan yang suku Efraim itu tidak ada yang mencari Tuhan. Hampir semua. Ya, hampir semua urusannya nyembah Baal, bikin ya pokoknya penyembah berhala lah. Hampir tidak ada yang datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan ngomong gini, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, lihat 10 suku dibawa oleh Raja Yerobeam. Ya, Yerobeam. Ya, dibawa oleh Yerobeam sampai ayatnya selalu menulis dengan demikian dosa Yerobeam menyebabkan orang Israel berdosa pula. Itu terus ditulis ayat itu tuh. Ya, untuk menyembah berhala karena dimulainya dari Yerobeam. Tapi ketika Tuhan mengingat hal itu ada ayat ini. Ya, anak kesayangan ke Efraim. Sehingga aku terkenang-kenang. Sehingga tak dapat tidak aku harus menyayangi dia. Kalau ditanya layak, ya nggak ada layaknya. Ya sama seperti kita nggak ada layaknya. Tapi tadi Tuhan sudah menyederhanakan caranya supaya kita diterima kembali sebagai anak. Karena sebetulnya ketika kita diterima kembali sebagai anak itu sebenarnya cuma balik lagi. Ya dulu ada Adam dan Hawa ya, di dalam Taman Eden lalu diusir keluar. Kita semuanya sedang kembali lagi kepada kerinduan hati Bapa. Karena ketika Adam dan Hawa diusir keluar, Taman Eden tidak pernah diisi sama yang lain. Ya, Tuhan tidak pernah ngisi dengan Zakaria kah atau Matius kah, enggak. Tetap taman itu kosong. Dan ketika Yesus jadi manusia, kita dibawa ke sana untuk memenuhi lagi kerinduan hati Bapa untuk bisa ngobrol. Ya, bisa bercengkrama dengan anaknya, bukan lagi sebagai umat dengan Tuhan yang mengerikan kalau kita cerita di dalam baca di dalam perjanjian lama, ya sebentar-bentar mati. Ya. Bahkan suku Lewi juga diingatkan sama Tuhan, hati-hati nih suku tertentu jangan lihat-lihat barang-barang kudus nanti mati. Ya. Apalagi orang awam jangan mendekat nanti mati. Ya, sangat mengerikan. Tetapi ketika kita ada di dalam Yesus, ada anugerah yang membuat kita bisa menerima pengampunan. Kita bisa dilayakkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini pastikan kita adalah anak Tuhan. Ya, kalau anak gimana? Ya, nggak ada lagi yang nitip doa. Bener nggak? Tuhan katakan kepada semua orang kalau kamu minta, kamu akan menerima. Kalau mencari, mendapat. Ya kalau ketuk pintu akan dibukakan. Itu nggak ngomong gini, kamu nitip nih ke orang ini ya. Nanti kalau dia berdoa, meminta, dia akan menerima. Enggak, Tuhan katakan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Jadi nggak ada nitip-nitip doa lagi. Saudara bukan umat, tapi kita adalah anak. Anak yang berhak berbicara dengan bapaknya dan minta langsung kepada Bapa. Ya, sehingga rasa aman ada dalam hati kita sebagai orang percaya. Bukan lagi banyak pertanyaan, Tuhan sayang gak ke saya ya? Kayaknya cuma orang-orang tertentu deh yang disayang. Ya tinggal cek aja hidup kita. Benar gak? Kalau hidup kita gak beres ya bertobat, cuma itu aja kan. Ya tapi kalau selama hidup kita beres, percayalah Tuhan sayang kepada semua kita. Jadi gak ada lagi nitip-nitip doa. Nanti bentar-bentar datang ke Ibu Nani, ke Pak Gideon, Ibu Ina. Nitip doa. Loh kenapa ngedoa sendiri? Kalau kamu berdoa manjur. Nanti Tuhan kabulkan gitu. Kenapa? Karena
Dekat sama Tuhan, dekat sama surga, kalau saya masih jauh. Lah kalau tahu masih jauh ya datang dong, mendekat. Karena kita anak. Ya, kenapa saya share ini? Supaya kita ingat terus kita adalah anak. Kita punya hak mendekat kepada Bapa secara pribadi. Oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi jangan hitungkan lagi kalau saya rajin pelayanan, baru saya berkenan di hadapan Tuhan. Kayak anak sulung tadi. Ya, kalau saya banyak ngasih persembahan, nanti saya berkenan di hadapan Tuhan. Enggak. Yang menyebabkan kita berkenan adalah karena Yesus sudah mati di kayu salib. Sehingga tadi saya umpamakan infrastrukturnya sudah dibuat oleh Tuhan. Supaya kita mendapat kemudahan untuk menjadi anak Tuhan. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan, kita menikmati semua yang Bapa punya. Amin. Saudara, puji Tuhan, hari ini diingatkan kalau saudara itu anaknya Tuhan. Betul ya? Salah satu hal, anaknya Tuhan itu luar biasanya punya hak prioritas. Ya, kalau namanya anak itu bisa memasuki akses-akses yang rahasia. Betul nggak? Kalau di dalam satu kamar, ini ada lemari rahasia, ini ada laci rahasia, ya. Gak akan dibukakan kepada pembantu, betul nggak? Ini misalnya bab orang tuanya ada di dalam lagi beres-beres perhiasan ceritanya. Di dalam situ tuh banyak uangnya ceritanya, ini cerita saja ya. Lalu tiba-tiba anaknya masuk. Dulunya pintunya dikunci sama mamanya karena mau melakukan sesuatu. Ketok-ketok, pasti mamanya kamu, siapa? Itu, aku mah, siapa? Aku pak. Dengan suara itu, dengan ketokan itu, dengar suara, siap aku mah, nggak usah ngomong, nggak usah ngomong. Aku nani, nggak usah, ya. Aku, suara itu didengar oleh orang tuanya. Bukain pintu enggak? Bukain pintu. Udah, begitu mereka masuk, anaknya masuk, kunci lagi. Supaya tidak ada yang masuk selain daripada orang sendiri. Betul enggak? Nah, sesudah itu terus anaknya nanya, lagi apa sih pak? Lagi apa sih mah? Nih, kamu tak kasih tahu ya. Kamu nanti jadi ahli warisnya mama papa. Ya. Nih hartanya mama tuh segini banyaknya. Ini ada uang, ini ada emas, ini ada berlian, ada apa gitu kan. Oh iya. Ya. Kalau aku minta boleh enggak? Oh, iya boleh. Sekarang ya enggak usah sekarang, tapi ini nanti bakal jadi milik kamu. Ya, kalau kamu mau pakai yang mana? Ya, yang pas aja sama kamu saat ini. Ya. Yang lain disimpan dulu. Betul enggak? Tuhan pun sama. Kita kadang-kadang mintanya yang macam-macam. Tuhan bilang belum waktunya nak, belum waktunya. Tapi kadang-kadang kita bilang pengen ini, nanti belum waktunya. Tapi kita tahu bahwa kita adalah ahli waris yang bakal mewarisi perkara itu. Betul nggak? Di surga banyak warisan yang saudara dan saya akan terima. Karena saudara adalah anak. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita percaya kita adalah anak yang berhak memasuki akses-akses yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian dan penyembahan sepanjang 1 jam ini Tuhan, bahkan 1 jam lebih Kau mendengar akan segala seruan kami. Engkau mengerti akan hati kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau sudah sediakan buat kami pada hari ini ya Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih karena Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat kami yang akan berangkat ke Uganda. Kami semua yang akan ditinggalkan di kota ini. Semua adalah anak-Mu Tuhan. Yang berangkat maupun yang ada di tempat ini mempunyai hak yang sama, mempunyai berkat yang sama. Hanya satu yang diutus, satu yang di rumah. Kami percaya Tuhan, semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan. Kami percaya anugerah-Mu besar buat kami semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh mau menyerahkan semua perjalanan dari saudara-saudara kami semua yang berangkat. Kami percaya jaminan-Mu sangat sempurna. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk lawatan di Indonesia, di pulau-pulau yang lain seluruh Indonesia, dan di seluruh benua yang ada. Terima kasih karena Kau sungguh amat sangat baik. Terima kasih untuk semua dan semuanya ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, semua stafnya, semua jajaran pemerintahan, Angkatan Darat, Laut dan Udara, kepolisian Tuhan, maupun semua pejabat dari RT RW sampai kepada gubernur. Kami doakan ini pemimpin-pemimpin bangsa Tuhan. Kau beri hikmat, Kau beri rasa takut akan Engkau Tuhan. Supaya mereka tetap menjalankan tugasnya karena takut akan Engkau. Kami berdoa buat semua keputusan yang akan diambil oleh pemerintahan kami. Mohon anugerah-Mu. Semua keputusan yang pas di hati-Mu, itulah yang dikeluarkan. Semua peraturan yang tidak pas di hati-Mu, bahkan Tuhan menghancurkan akan pemerintahan negara kami. Kami minta dalam nama-Mu Engkau yang membatalkannya. Engkau punya 1001 jalan Tuhan untuk melakukan perkara ini. Bapak, kami percaya Tuhan. Semua investor yang masuk Engkau yang akan menyaringnya. Yang berasal daripada-Mu dan membawa anugerah dan berkat yang luar biasa buat bangsa dan negara ini. Itulah yang bisa masuk. Semua investor yang ingin menghancurkan akan bangsa ini, Engkau pun mempunyai reka-reka Tuhan, sehingga semua yang masuk tidak bisa masuk. Tuhan, Indonesia ada di dalam proteksi yang daripada-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Bapak, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan akan kekuatan dan kesehatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima akan proteksi daripada-Mu. Kami akan menerima saat ini juga Tuhan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Mempunyai daya tahan tubuh daripada-Mu. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.